Pernah nggak kamu mikir bahwa dunia yang kita tinggali sekarang hampir tidak pernah ada? Bahwa oksigen yang kita hirup, waktu yang kita rasakan, bahkan jejak hidup manusia, semuanya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Di video ini kita akan membahas 5 fakta dunia yang jarang diketahui orang. Tapi kalau kamu benar-benar memahaminya, cara kamu melihat hidup bisa berubah. Sebelum itu, bantu subscribe ya teman-teman, supaya Edukret lebih semangat bikin kontennya. Tonton sampai akhir ya, karena fakta terakhir akan bikin kamu sadar betapa rapuhnya peradaban manusia. Fakta pertama. Dunia pernah hampir kehabisan oksigen. Sekitar 2,4 miliar tahun lalu, bumi mengalami peristiwa yang disebut Great Oxygenation Event. Saat itu oksigen bukan penyelamat, tapi racun. Makhluk hidup yang ada sebelumnya hampir semuanya punah karena tidak bisa beradaptasi. Namun, tanpa disadari, sebuah perubahan kecil mulai terjadi. Di lautan purba, hidup makhluk mikroskopis bernama Cyanobacteria. Mereka tidak kuat, tidak besar, tidak cerdas, tapi mereka punya satu kemampuan yang akan mengubah nasib seluruh planet. Mereka bisa melakukan fotosintesis, menggunakan cahaya matahari, dan menghasilkan oksigen sebagai limbah. Pada awalnya, oksigen itu tidak bertahan lama. Ia langsung bereaksi dengan besi di laut, membentuk lapisan batuan yang kini kita kenal sebagai Banded Iron Formation. Seolah-olah bumi sedang menyerap oksigen itu diam-diam. Namun suatu hari, laut tidak lagi mampu menampungnya. Oksigen mulai bocor ke atmosfer. Sedikit demi sedikit, tapi dampaknya luar biasa. Bagi kita, oksigen adalah kehidupan. Namun, bagi makhluk hidup saat itu, oksigen adalah racun mematikan. Sel-sel mereka rusak. Sistem biologis mereka gagal. Dan satu persatu, spesies punah dalam diam. Inilah kepunahan massal pertama dalam sejarah bumi. Bukan karena asteroid, bukan karena perang, tapi karena perubahan kimia udara. Ironisnya, bumi tidak hanya hampir kehilangan kehidupan, tapi juga hampir kehilangan oksigen itu sendiri. Kenapa? Karena oksigen bereaksi dengan metana, gas rumah kaca yang menjaga suhu bumi tetap hangat. Saat metana hancur, perlindungan planet hilang. Akibatnya, bumi membeku. Seluruh planet memasuki periode ekstrem yang dikenal sebagai Snowball Earth. Es menutupi hampir seluruh permukaan. Laut membeku. Kehidupan berada di ujung tanduk. Bumi nyaris menjadi planet mati. Pada titik ini, sejarah bisa saja berakhir. Jika es bertahan sedikit lebih lama, jika kehidupan gagal beradaptasi, tidak akan ada hewan, tidak akan ada tumbuhan, dan tentu saja tidak akan ada manusia. Namun Allah memilih jalur yang berbeda. Sebagian kecil makhluk hidup berhasil beradaptasi dengan oksigen. Mereka mengembangkan sistem baru untuk menggunakan oksigen sebagai sumber energi. Dan disitulah keajaiban terjadi. Energi sel meningkat berkali-kali lipat. Struktur kehidupan menjadi lebih kompleks. Muncul sel-sel besar, organisme multisel, hingga akhirnya kehidupan cerdas. Oksigen yang dulu membunuh, kini menjadi bahan bakar kehidupan. Tanpa tragedi ini, tidak akan ada otak manusia, tidak akan ada peradaban, tidak akan ada sejarah. Kita ada hari ini, bukan karena dunia selalu aman, tetapi karena kehidupan selamat dari bencana terbesar yang pernah diciptakannya sendiri. Dan mungkin pelajaran terbesarnya adalah ini. Seringkali, hal yang menyelamatkan kita di masa depan datang dalam bentuk ancaman di masa kini. Oksigen pernah hampir memusnahkan dunia, tapi tanpanya, dunia tidak akan pernah memberi kita kehidupan. Jika kamu pikir tentang itu sejenak, kita hidup di planet yang pernah hampir gagal total. Dan fakta itu saja sudah cukup untuk membuat kita sadar betapa rapuh dan berharganya kehidupan. Fakta kedua. Ada negara tanpa ibu kota resmi. Kita tumbuh dengan satu keyakinan sederhana, setiap negara pasti punya ibu kota. Jakarta untuk Indonesia, Tokyo untuk Jepang, Paris untuk Prancis. Ibu kota dianggap jantung negara, tempat kekuasaan, simbol identitas. Tapi, keyakinan itu tidak sepenuhnya benar, karena di dunia nyata, ada negara yang secara resmi tidak memiliki ibu kota. Dan yang paling sering mengejutkan orang adalah satu negara kecil di tengah Samudra Pasifik bernama Nauru. Nauru adalah salah satu negara terkecil di dunia. Luasnya bahkan lebih kecil dari banyak kota. Populasinya hanya belasan ribu orang.
Namun meskipun berdaulat penuh, punya pemerintahan, parlemen, dan presiden, Nauru tidak pernah menetapkan ibu kota resmi dalam konstitusinya. Tidak ada satu kota yang secara hukum disebut capital city. Lalu muncul pertanyaan logis. Kalau tidak punya ibu kota, di mana pemerintahannya berjalan? Jawabannya ada di Yaren District. Yaren adalah distrik kecil tempat gedung parlemen berada. Disinilah presiden bekerja, disinilah keputusan negara diambil. Tapi secara hukum, Yaren bukan ibu kota resmi. Ia hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan de facto. Kenapa bisa begitu? Karena sejak awal kemerdekaannya, Nauru tidak merasa perlu menetapkan ibu kota. Negaranya sangat kecil, jarak antar distrik hanya hitungan menit. Tidak ada kebutuhan administratif seperti negara besar. Bagi Nauru, menentukan ibu kota hanyalah simbol, bukan kebutuhan nyata. Ini mengajarkan satu hal penting. Ibu kota adalah konsep politik. Bukan syarat mutlak sebuah negara, selama pemerintahan berjalan, selama hukum ditegakkan, selama negara diakui dunia, ibu kota hanyalah alat, bukan inti. Menariknya, Nauru bukan satu-satunya contoh bagaimana konsep ibu kota bisa lentur. Dalam sejarah, beberapa negara pernah memindahkan ibu kota berkali-kali, menjalankan pemerintahan dari kota sementara, bahkan memerintah dari luar wilayahnya sendiri saat perang. Artinya, apa yang kita anggap wajib seringkali hanyalah kebiasaan sejarah, bukan hukum alam. Dan disinilah poin reflektifnya. Kita sering berpikir bahwa segala sesuatu harus punya pusat, harus punya simbol besar, harus terlihat megah. Padahal kenyataannya yang membuat sistem berjalan, bukan simbol, melainkan fungsi. Nauru membuktikan bahwa sebuah negara bisa tetap eksis, tetap berdaulat, tanpa harus mengikuti pola dunia besar. Fakta ketiga, kita hidup di dalam kebisingan kosmik. Pernahkah kamu melihat layar televisi lama yang dipenuhi bintik-bintik hitam putih, suara mendesis pelan, gambar yang tampak rusak? Kebanyakan orang mengira itu sekadar gangguan, kesalahan sinyal, atau alat yang sudah usang. Padahal, sebagian kecil dari kebisingan itu datang dari awal mula alam semesta. Sekitar 13,8 miliar tahun lalu, terjadi peristiwa yang kita sebut Big Bang. Bukan ledakan seperti bom, melainkan perluasan ruang dan waktu, yang melahirkan segala sesuatu. Dari peristiwa itu, tersisa satu jejak yang masih ada sampai hari ini, radiasi kosmik latar. Radiasi ini sangat lemah, sangat dingin, hampir mustahil dirasakan oleh manusia. Namun ia ada, mengisi seluruh ruang alam semesta. Radiasi kosmik latar ini bergerak ke segala arah, menembus galaksi, melewati bintang dan planet, termasuk bumi. Artinya, di detik ini, saat kamu menonton atau mendengarkan narasi ini, tubuhmu sedang ditembus oleh gema kelahiran alam semesta. Kita tidak mendengarnya, tidak melihatnya, tapi kita hidup di dalamnya. Ketika ilmuwan pertama kali menemukannya, mereka bahkan mengira alat mereka rusak. Antena radio mereka dipenuhi noise yang tidak bisa dihilangkan. Kemanapun antena diarahkan, suara itu tetap ada. Baru setelah disadari, kebisingan itu tidak berasal dari bumi. Ia datang dari segala arah, dari ruang yang sangat jauh, dari masa yang sangat lampau. Bayangkan ini, setiap titik kosong yang kamu lihat, langit malam, ruangan gelap, bahkan ruang di antara atom, tidak pernah benar-benar sunyi. Alam semesta tidak pernah diam. Ia dipenuhi sisa-sisa masa lalu, yang masih bergema sampai sekarang. Dan disinilah bagian yang membuat kita berhenti sejenak. Kita sering merasa kecil, merasa sendirian, merasa terpisah dari dunia. Padahal secara fisika, kita terhubung langsung dengan momen kelahiran segalanya. Jejak Big Bang tidak hanya ada di langit jauh, tapi juga di sekeliling kita setiap saat. Fakta keempat, manusia menggunakan api sebelum memahami api. Bayangkan hidup di dunia tanpa korek api, tanpa listrik, tanpa cara pasti untuk menyalakan api. Namun, manusia tetap menggunakan api. Jauh sebelum kita tahu apa itu pembakaran, jauh sebelum kita paham reaksi kimia, manusia purba sudah duduk mengelilingi nyala api, memasak, menghangatkan tubuh, dan bertahan hidup. Ironisnya, manusia menggunakan api ribuan tahun sebelum benar-benar memahaminya. Pada awalnya, api bukan diciptakan. Api ditemukan, petir menyambar hutan, gunung meletus, lava membakar pepohonan. Di tengah kekacauan alam itu, manusia melihat sesuatu yang belum pernah mereka miliki. Cahaya di kegelapan, panas di malam dingin, perlindungan dari binatang buas,
Api adalah anugerah yang bisa berubah jadi bencana. Manusia purba belum tahu cara menyalakan api. Yang mereka tahu hanyalah menjaganya tetap hidup. Bara disimpan, api dipindahkan, dijaga siang dan malam. Jika api padam, bisa butuh waktu sangat lama, hingga alam memberikannya kembali. Api bukan alat, ia adalah sesuatu yang harus dirawat. Dengan api, hidup manusia berubah. Makanan dimasak, daging jadi lebih mudah dicerna. Energi tubuh meningkat, otak tumbuh, waktu makan berkurang, waktu berpikir bertambah. Api secara tidak langsung membantu menciptakan kecerdasan manusia. Namun semua itu terjadi tanpa manusia tahu. Mengapa api bekerja seperti itu? Api juga memberi rasa aman. Binatang buas takut pada nyala dan asap. Malam yang dulu berbahaya menjadi waktu untuk berkumpul di sekitar api. Manusia mulai berbagi cerita, membangun ikatan, menciptakan budaya. Api bukan hanya panas, ia adalah awal peradaban. Baru jauh kemudian, manusia mulai memahami api. Mereka menemukan cara menyalakan api dengan batu dan logam, mengendalikan percikan, menghasilkan nyala kapan pun dibutuhkan. Namun, menariknya, pemahaman itu datang setelah ribuan tahun penggunaan. Fakta kelima. Peradaban bisa hilang tanpa jejak digital. Kita hidup di era yang merasa paling abadi. Semua disimpan di cloud. Semua terdokumentasi. Semua direkam. Foto hidup kita, pesan pribadi, karya, sejarah. Kita yakin bahwa jejak manusia modern akan bertahan selamanya. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Bayangkan jika manusia tiba-tiba lenyap hari ini. Tidak ada yang menyalakan listrik, tidak ada yang merawat server, tidak ada yang memperbaiki sistem. Dalam hitungan hari, pusat data akan mati satu persatu. Dalam minggu, website menghilang, cloud menjadi kosong. Dalam puluhan tahun, sebagian besar data digital akan rusak atau tidak bisa dibuka lagi. Ironisnya, jejak paling rapuh peradaban kita justru adalah hal yang paling kita banggakan. File digital tidak bertahan sendiri. Ia butuh listrik, butuh sistem, butuh manusia. Tanpa perawatan, data bukan warisan, melainkan beban mati. Bandingkan dengan peradaban kuno. Piramida berdiri ribuan tahun. Ukiran batu bertahan melewati perang dan zaman. Tulisan di tanah liat masih bisa dibaca. Setelah ribuan musim berganti, mereka tidak punya server, tidak punya cloud, tidak punya back, namun mereka meninggalkan bukti fisik yang masih bisa disentuh hingga hari ini. Sekarang lihat peradaban kita. Gedung tinggi akan runtuh, logam berkarat, plastik hancur, dan data digital, ia akan lenyap lebih dulu. Bukan karena dihancurkan, tetapi karena tidak ada yang menjaganya. Inilah paradoks zaman modern. Kita merekam segalanya, namun tidak memastikan apakah semua itu bisa bertahan. Kita percaya internet tidak pernah lupa. Padahal kenyataannya, internet sangat bergantung pada manusia. Tanpa manusia, internet diam, kosong. Jadi saat kamu menyimpan hidupmu di cloud, ingat satu hal, jejak digital bukan warisan otomatis. Ia rapuh, ia fana. Dari dunia yang hampir kehilangan oksigen, negara yang berjalan tanpa ibu kota, gema kelahiran alam semesta yang masih kita dengar, api yang digunakan manusia sebelum dipahami, hingga peradaban modern yang bisa lenyap tanpa jejak digital. Semua fakta ini mengajarkan satu hal yang sama. Dunia tidak pernah sesederhana itu. Apa yang kita lihat sehari-hari, banyak hal besar terjadi jauh sebelum kita lahir, dan banyak pula yang bisa hilang tanpa pernah kita sadari. Mungkin tugas kita bukan menguasai dunia, melainkan memahaminya lebih dalam. Karena semakin kita tahu, semakin kita sadar betapa kecilnya manusia dan betapa berharganya waktu yang kita miliki di dalamnya. Kalau kamu ingin terus menyelami cerita-cerita unik tentang dunia, manusia, dan kehidupan, subscribe channel ini dan ikut perjalanan berpikir bersama. Terima kasih sudah meluangkan waktumu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.